Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Dan karena itu, Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab, sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, "Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka." Demikian firman Tuhan. "Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya, atau sesama saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya." Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Ibrani 8. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1-13, Imam Besar Perjanjian Baru. Yesus Kristus adalah Imam Besar yang berkuasa atas segalanya, dan melalui Imam Besar Yesus, Allah menghadirkan pelayanan yang jauh lebih mulia daripada pelayanan di kemah suci yang didirikan manusia. Sebagai perantara perjanjian baru, Yesus Kristus lebih agung dan mulia daripada mereka semua. Ia berkuasa untuk menghapus dosa umatnya. Ia memeteraikan hukum Allah di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka diubahkan untuk mencintai Allah. Hasil dari pelayanan Kristus sebagai imam besar adalah perjanjian yang baru yang menggantikan perjanjian Sinai. Walaupun isi perjanjian itu sama, yaitu hubungan Allah dengan umatnya.
Perjanjian Sinai menorehkan hukum Taurat di loh-loh batu, sedangkan perjanjian yang baru, hati umat Allah menjadi firman-Nya diukirkan. Itulah sebabnya umat perjanjian baru dimampukan untuk mentaati firman dan menjalani hidup kudus berkemenangan. Kita harus memanjatkan syukur kepada Allah di dalam Tuhan Yesus. Dia adalah imam besar yang telah mendamaikan kita dengan Allah melalui dirinya di kayu salib. Oleh karena itu, hidup kita kini adalah hidup yang telah diperbaharuinya. Imam besar kita telah menuntaskan masalah dosa dalam karya penebusannya. Yang perlu kita lakukan adalah mengaku dosa dan percaya kepada Yesus dan tidak mengulanginya lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.